Mas Hanta, apa yang Anda baca ini di balik pembentukan inti koalisi dalam koalisi besar? Ya, memang kalau bicara Golkar, Zilvia punya opsi yang cukup banyak. Kalau sekedar membangun koalisi kandidasi, sudah cukup bisa diumumkan antara Golkar dan PKB sudah cukup. Tapi saya melihat bukan itu, meskipun tadi Caimin membuka opsi dua partai ini bergabung, saya melihat bergeraknya gerakan politik dua partai ini bagian dari ingin membangun istilahnya tadi koalisi besar yang saya tangkap adalah capresnya Prabowo Subianto. Kalau kita lihat peta politik hari ini, pusaran itu berpusar pada kekuatan elektabilitas si capres yang sudah terbentuk, Anies Baswedan lebih awal, kemudian Ganjar Pranowo, dan yang belakangan adalah kemungkinan Prabowo Subianto. Nah, Golkar dan PKB bekerja hari ini, saya lihat pergerakannya adalah rangka untuk membangun koalisi pencapresan Prabowo Subianto. Itu yang bisa kita lihat, meskipun nanti dari koalisi ini akan muncul tentu kerumitan dalam menentukan siapa cawapres, karena Caimin sejak awal sudah mengincar posisi itu. Belakangan kalau ada Golkar, pastilah partai paling besar masa lebih berhak, Pak Airlangga pasti juga kemungkinan besar akan membidik posisi itu. Nah, nanti ada nama-nama di luar para ketua umum partai, artinya kerumitan ini juga mengandung kerentanan dalam koalisi ini. Tapi yang menarik saya kira dari koalisi yang dibangun oleh dua partai ini, satu sisi sedang membangun koalisi, tapi bisa juga dibaca sebagai strategi politik untuk meninggikan posisi tawar masing-masing, Golkar maupun PKB. Kita bicara Golkar misalnya, Golkar kan menjadi seksi dalam konteks koalisi kandidasi persyaratan presidensial threshold 20%. Golkar mau berkoalisi dengan siapapun, dia bisa membangun poros koalisi sendiri. Tidak hanya, mungkin paling kecil kemungkinan bergabung dengan Ganjar ya kita lihat. Bergabung dengan PKB bisa koalisi sendiri. Dengan Golkar dengan Nasdem saja tanpa PKB, tanpa PKS dan Demokrat itu bisa. Golkar dengan Demokrat juga bisa. Saya kira Pak Airlangga kalau sekedar tanda petik ya mengincar posisi cawapres, Bang Doli partainya ini cukup strategis jadi wakilnya Anies Baswedan bisa, asal ada kesepakatan politik bergabung dengan, justru peluang untuk mendapatkan posisi cawapres agak sulit di Ganjar termasuk di Prabowo karena sudah ada Caimin. Jadi saya kira koalisi besar dalam makna ini yang paling besar potensinya, Zilvia, saya kembali pada pertanyaan Zilvia tadi, ada koalisi yang akan mencapreskan Prabowo Subianto sementara. Meskipun tadi ya saya garis bawahi ada potensi misalnya mereka juga membangun koalisi sendiri. Tapi dari perkembangan ini kalau kita lihat adalah membangun koalisi KIB dan KKIR. KIB dalam hal ini sudah minus P3, P3 sudah bersama Ganjar dan PD Perjuangan, berarti KIR itu kan Gerindra dan PKB. Kalau Gerindra, PKB ditambah dengan Golkar, nah itu yang dimaksud koalisi besar itu barangkali Zilvia. Ditambah PAN misalnya, kalau PAN masih 50-50. Nah sembari dengan itu, saya lihat ada dua yang sedang bertarik-menarik, komunikasi yang sedang dilakukan ke koalisi perubahan. Nah, itu dari dua perspektif bisa membacanya. Bisa jadi koalisi besarnya Bang Doli dan kawan-kawan ini berusaha untuk mengajak salah satu partai dalam koalisi perubahan yang berpotensi mereka juga bisa gagal mencalonkan seorang capres. Tapi juga bisa di dalam perspektif sebaliknya. Koalisi perubahan yang menarik salah satu posisi apakah PKB atau Golkar dalam hal ini karena posisi Golkar cukup seksi dalam konteks perolehan kursinya untuk melengkapi pencapresan dari salah satu kubu yang sedang bertarung hari ini. Jadi peta koalisinya itu sederhananya sekarang pada 3 capres yang sudah terbentuk. Koalisinya Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan potensi Prabowo Subianto. Golkar itu berada pada pergerakan yang harus kita baca. Dan PKB ya, mereka bersama supaya punya kekuatan sedang memainkan pendulumnya, bandul. Bisa ke salah satu. Tapi kalau saya ditanya sedang kemana kerjanya arahnya ini masih ke Prabowo. Mas Hanta, nanti malam bakal ada pertemuan Caimin dengan SBY. Sebelumnya Airlangga juga sudah bertemu dengan SBY. Apakah Anda membaca ini adalah langkah untuk menarik Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan bergabung dengan koalisi besar KIB plus KKIR? Saya kira punya potensi itu, meskipun juga punya potensi sebaliknya, yaitu menarik keluar salah satu partai koalisi perubahan atau salah satu dari partai ini yang tertarik masuk ke dalam koalisi perubahan. Tapi kalau dilihat dari pergerakannya, memang lebih besar pada potensi yang pertama, di mana partai-partai ini sedang berusaha untuk menarik keluar. Kalau itu yang terjadi, maka skenario yang sering diistilahkan all the president means itu bisa tercapai. Tetapi itu kan belum tentu, relatif masih dinamis, bahkan muncul koalisi baru itu juga ada potensi.
Nah, kalau koalisi besar ini dimaknai ada tiga potensi ya. Kita bisa melihat koalisi besar itu sekedar penggabungan, bukan sekedar penggabungan memperkuat KKIR plus Golkar dan Golkar saja karena PAN belum tahu. P3 sudah bergabung dengan Gerindra, dengan PD Perjuangan. Maka itu koalisi besar. Tapi makna koalisi besar itu bisa koalisi besar yang diperluas tadi kata Bang Doli. Diperluas dari mana? Salah satunya kalau ada tambahan partai di luar pemerintahan atau di luar koalisi yang sudah kita diskusikan ini. Dalam hal ini malam ini ada diskusi dengan Partai Demokrat, itu bisa potensi juga, itu kemungkinannya. Tapi kalau koalisi besar yang sebelumnya dibangun narasi ini ada menggabungkan KKIR, KIB dan PD Perjuangan, nah yang ini menurut saya peluangnya mengecil. Karena apa? Karena potensi elektabilitas Prabowo Subianto yang diusung oleh koalisi besar dan Ganjar Pranowo dari PD Perjuangan itu relatif kompetitif sama kuatnya. Kalau ternyata ada dua faktor yang membuat koalisi besar itu bisa bergeser pembicaraan kita menjadi bersama PDIP, dua hal. Satu, kalau ternyata Prabowo dan Ganjar, salah satu ternyata dinamis elektabilitasnya tergerus, salah satunya turun, kemudian mengalah menjadi cawapres. Mungkin mereka akan bergabung. Yang kedua, kalau kemudian Anies Baswedan yang dianggap sebagai kompetitor, kemudian mengalami tren yang naik, menguat, peluang kemenangannya sangat besar, maka kondisi ini juga bisa mendorong, memaksa, tanda petik, koalisi PD Perjuangan tadi bersama koalisi besar itu benar-benar terjalin menjadi koalisi besar. Tapi sepanjang hari ini, per hari ini perkembangan dinamika politik, kita lihat elektabilitas kekuatan elektoral antara Ganjar dan Prabowo relatif sama, satu itu. Kedua, juga saya kira pergerakan politiknya tidak antar koalisinya tidak begitu dinamis. Tadi malam pertemuan pembicaraan relatif normatif, saya kira peluang itu mengecil. Nah, koalisi besar lebih relevan sekarang bukan bicara dengan PD Perjuangan. Koalisi besar itu memperkokoh seperti tadi tiga partai, yaitu KKIR yang sudah terbangun Gerindra dan PKB plus Golkar. Itu mungkin koalisi besar dengan berusaha menambah partai lain. Dalam hal ini mungkin Partai Demokrat. Kalau Zilpia kembalikan tadi, saya kembalikan dengan pertanyaan tadi, maka ada potensi kalau kemudian Partai Demokrat melihat potensi pencapresan Anies tidak terlalu besar, itu bisa jadi bergeser. Tapi kalau sepanjang Anies masih relatif stabil, maka itu juga berat bagi koalisi koalisi besar ini KKIR plus Golkar ini untuk menarik keluar salah satu partai. Jadi sama-sama masing-masing partai ini sedang menarik dalam fisika politik itu gerak sentripetal ke dalam, menarik ke masing-masing. Koalisi perubahan bisa menarik Golkar, tapi Golkar juga bisa menarik salah satunya. Nah, ini saya kira pertemuan ini semuanya menguntungkan mereka. Menguntungkan dari sisi apa, Zilpia? Meninggikan posisi tawarnya masing-masing. Misalnya Demokrat dengan AHY sampai hari ini mereka belum bisa memastikan AHY menjadi cawapresnya Anies. Dengan bertemu dengan Golkar, ya posisi mereka bisa jadi naik, posisi tawarnya berhadapan dengan Nasdem dan PKS. Begitu juga Golkar, ketika Pak AH, Airlangga Hartarto belum juga bisa dikunci sebagai cawapres salah satu kekuatan blok politik, maka itu juga bisa meninggikan posisi tawar dari masing-masing. Tapi yang secara tersurat, itu tersiratnya. Dari gerak gelagat politik tersuratnya yang bisa dibaca adalah koalisi besar sedang ingin memperbesar koalisinya dan mencoba membangun komunikasi politik untuk mengajak partai-partai lainnya, termasuk partai yang sudah menjalin komunikasi dengan blok koalisinya masing-masing. Anda yakin tadi kalau per hari ini sebetulnya wacana pembentukan atau peleburan KIB, terutama Golkar dengan KKIR, ini adalah minus P3 adalah untuk mencari poros baru, adalah untuk mencapreskan Prabowo Subianto? Ya, kalau dilihat pergerakannya ke sana koalisi besarnya, meskipun narasinya berubah-berubah, tapi kalau kita perhatikan titik tekannya adalah pencapresan sana. Karena kalau kita perhatikan Zilpia, saya masih yakin pergeseran peta koalisi ini masih berpusar pada kekuatan elektabilitas capres. Hari ini capresnya ada 3, Anies Baswedan, Ganjar, dan kemungkinan besar Prabowo Subianto. Nah, partai itu tinggal bergeser kemananya. Nah, kita bicara misalnya soal Golkar, itu kenapa tidak begitu mendapatkan peluang tempat yang terbesar di PD Perjuangan? Karena PDIP relatif tidak membutuhkan Golkar, karena Golkar lebih dibutuhkan dari sisi boarding pass, kekuatan kursinya. Sementara PDIP tanpa berkoalisi dengan partai pun dia sudah bisa sendiri. Yang dia butuhkan adalah komposisi atau kombinasi antara nasionalis religius. Karena itu P3 dan PAN lebih penting bagi PDIP untuk dibidik ketimbang Golkar. Nah, realistis bagi Golkar, karena posisi kursinya relatif besar, maka Golkar akan lebih seksi berkomunikasi dari sisi ini dengan Pak Prabowo yang belum cukup Gerindranya,
meskipun sudah menjalin komunikasi dengan PKB, termasuk dengan koalisi perubahan. Jadi ini yang saya kira yang kita baca koalisi perubahan, koalisi besar itu. Koalisi besar itu kan tadinya antara Prabowo dan dua kekuatan capres digabungkan. Partai-partainya mengikut bloknya itu, yaitu Prabowo dan Ganjar. Ini mengecil peluangnya seperti saya katakan tadi, karena kedua-duanya lebih besar potensi untuk bertanding ketimbang bersanding. Jadi bergesernya ini belum ada yang mendiskusikan, meskipun peluangnya ada meskipun kecil. Koalisi besar yang sungguhan terjadi kalau menggabungkan koalisi perubahan dan koalisinya Golkar dan lain-lain ini, misalnya menggabungkan dua capres besar yang tadinya gagal dengan Ganjar, misalnya Prabowo dan Anies misalnya, itu bergabung. Nah itu baru namanya koalisi besar lagi saya kira. Tapi kalau maknanya menggabungkan koalisi KKIR sudah ada, kemudian KIB itu terpecah menjadi sebagian pindah ke PDIP, terbukti P3 sudah pindah, PAN masih 50-50, Golkar kemungkinan ke sini, maka saya kira itu tidak, kalau makna besar dari sebelumnya, ini tidak sebesar yang didiskusikan sebelumnya Bang Doli ya. Koalisi besar dulu itu kan menggabungkan kekuatan partai-partainya Ganjar dan partainya Prabowo. Jadi dalam konteks ini saya kira dua partai ini kalau kita baca manuver Golkar dan PKB ini ya dalam rangka bekerja untuk memperluas basis koalisi pendukung capres Pak Prabowo. Kendati pun tadi diulang Bang Doli 2 kali bahwa bisa juga Airlangga Caimin selain Prabowo capresnya. Tapi yang paling realistis saya kira adalah Prabowo capresnya, cawapresnya bisa Pak Airlangga, bisa Caimin, atau nama di luar dua ketua umum ini. Lagi-lagi saya katakan pergerakan partai ini masih sangat dinamis. Tiba-tiba ada yang keluar, tiba-tiba hanya ada 2 atau bahkan 3. Tapi per hari ini perkembangan politik kita, Zilvia, potensinya ada 3 calon presiden. 3 blok politik dan tinggal menunggu Golkar dan PKB. PKB dan Golkar ini tampaknya masih bersama Prabowo. Apakah akan sampai akhir? Ya sampai Oktober kita tunggu. Ada yang bergeser, ada yang tetap makin solid di dalamnya. Ya, pada akhirnya waktulah yang akan menjawabnya. Terima kasih Mas Hanta dan juga Bang Doli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.